kita pelajari, sifat komposisi fungsi itu ada 3. Yang pertama, dia itu tidak komutatif. Nah, jadi kalau misalkan FOG sama GOF itu nggak sama loh, hasilnya beda, jadi nggak komutatif gitu ya. Terus yang kedua adalah sifat asosiatif. Asosiatif ini digunain buat yang tadi, yang 3 bundaran 3 fungsi, komposisi 3 fungsi, yaitu mau ngelompokin FOG dulu sama GOH dulu, hasilnya itu sama. Yang ketiga itu mempunyai identitas. Identitas itu artinya dia itu menghasilkan dirinya sendiri. Itu. Nah, sekarang operasi inverse pada fungsi dan komposisi fungsi. Operasi inverse itu F inverse X lambangnya. Terus itu kebalikan ya. Kebalikan, ini lambangnya itu F inverse X. Cara inverse itu ada 3. Kalian ingat aja nih 3 ini. Yang pertama, ubah fx jadi y, terus cari nilai x-nya. Terus yang ketiga, ubah x menjadi f inverse x. Daripada bingung, kita lanjut. Kita langsung ke contohnya. Misalkan nih, inverse, tentukan inverse dari 2x plus 3 per 4x min 5. Tentukan A itu inverse-nya, B itu inverse 9, fungsi 9 ya. Nah, terus berarti kita lihat cara inverse yang tadi dari ini. Ada 3 ini nih. Langkah pertama itu ubah fx jadi y. Jadi kita ubah jadi y kan? Kan kita tulis dulu nih. Oh ini maaf nih, ini salah. Maaf. Ya ini belum diganti, Masya Allah. Aja ya. Maaf. Ini harusnya 5x min 1 ya. Nah, sekarang berarti langkah pertama kita tulis fx-nya dulu. Ini kan. Nah, kalau ngeliat cara ini berarti yang pertama adalah ubah fx jadi y. Berarti fx ini kita ubah jadi y. Ubah jadi y ya. Nah, ya. Luas kanannya sama, 5x min 1. Terus langkah kedua adalah cari x sama dengan. Nah, ini kan berarti y sama dengan 5x. Kita harus mencari x sama dengan, berarti kita ubah 5x sama dengan y plus 1. Sampai sini paham kenapa jadi y plus 1? Namanya ini pangkat paham. Kan apa? Pindah ruang sekali. Ya betul, pindah ruang 1 Raihan. Ini min 1 iya, kita tahu. pindah ke sini sebenarnya. Tapi ininya 5 tetap. Jadi kan harusnya gini ya, y plus 1 ya. sama dengan 5x. Jadi karena nggak cantik, karena kita kan mau nyari nilai x-nya. Nilai x ini biasanya kan dia di sebelah kiri, biar cantik gitu ngelihatnya. Jadi kita tukar deh, 5x sama dengan y plus 1. Tuh. Jangan bingung kenapa kok 5x sama dengan y plus 1 bukan y plus 1 sama dengan 5x. Itu sama aja, sifat komutatif ya namanya, komutatif. Terus selanjutnya apa? 5x sama dengan y plus 1. Berarti x sama dengan y plus 1 dibagi 5. Kenapa dibagi? Dari mana dibagi 5? Dari ini kan 5x. Kalau kita punya nilai x-nya aja, berarti 5-nya pindah ke sini. Tapi karena antara 5 sama x itu perkalian, 5 sama x itu kan sebenarnya ada perkaliannya di sini. Nah, kalau dia pindah ruas, si 5-nya pindah ruas, itu dia jadi pembagian. Gitu. Jadi y plus 1 sama dengan y plus 1 per 5. Nah, langkah kedua udah selesai tuh. Dari x, sudah ketemu x sama dengan. Nah, sekarang langkah ketiga, ubah x menjadi f inverse x. Udah, berarti x ini kita ubah jadi f inverse x. Nah, terus kalau misalkan ini kan x nih, fungsinya kan x, maka si y-nya ini juga berubah jadi x. Gitu deh. Sampai sini paham untuk yang A? Iya, nanti baca. Paham? Jangan diem-diem aja. Siapa yang dijawab?
Paham atau enggak? Kalau malu jawab di komen chat. Silakan tanggapi di chat ya, biar gak usah unmute. Oke, kalau diem aja berarti gua nggak paham. Nah, sekarang ini kan udah ketemu fungsi inverse x-nya sama dengan x plus 1 per 5. Nah, yang dicari itu fungsi inverse dari 9. Nah, ya udah tinggal kita masukkan aja substitusi f per 9 itu sama dengan 9 plus 1 per 5. Dari mana? Dari sini kan. Nah, x-nya ini kita ganti 9. Udah, 9 tambah 1 itu 10 dibagi 5, hasilnya 2. Gitu ya. Lanjut. Nah, contoh lain mencari inverse sama aja. Ingat tuh 3 caranya. Caranya itu yang pertama apa tadi? Ubah fx menjadi y, cari x, terus ubah x menjadi f inverse x. Caranya. Kalau contoh kedua, kan ini cari inverse dari 2x plus 3 per 4x min 5. Nah, berarti angka pertama ubah fx jadi y, sudah kita lakukan. Terus kita cari x. Nah, cari x nya gimana? Cari x nya itu dengan cara kita kalikan silang dulu nih antara y sama 4x min 5. Biar apa? Biar nggak ada pembagian. Tuh, jadi y dikali 4x min 5, ininya 2x plus 3. Tetap kan? 2x plus 3 dia nggak berubah. Tetap 2x plus 3. Udah, kita distribusikan y dikali 4x, 4x y dikali min 5, 5y. 2x plus 3 nya tetap. Nah, sekarang karena kita mau mencari nilai x, kita kelompokkan x di ruas kiri. Kita kelompokkan di sini nih. Nah, yang punya x itu yang mana aja? 4xy, 4xy sama 2x kan? Kita kelompokkan berarti 2x ini harus pindah ke ruas kiri, kan? Berarti 2x ini pindah ke sini nih. Dia plus pindah jadi min 4x-nya tetap kan? Nah, 5y, min 5y ini, min 5y dia pindah ke sini. Biar dia nggak mengganggu si x. Min 5y pindah ke kanan. Dari negatif pindah jadi positif kan? Jadi dia sama dengan berarti 4xy min 2x sama dengan 5y plus 3. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Paham. Lumayan, oke, pelan-pelan pahamnya. Nanti memahami lebih dalamnya nanti mandiri ya. Terus karena kita mau cari nilai x, ini kan dua-duanya udah ada x nih, 4x min 2x. Nah, kalau kita mau cari nilai x, berarti nilai x di sini nih, di dua-dua ini kita keluarkan. Berarti x. Nah, kalau misalkan dikeluarin, kalau kita keluarin 4xy, x-nya kita keluarkan, tinggal apa? Tinggal 4y kan? Min 2x, x-nya kita keluarkan, tinggal apa? Tinggal min 2. Jadi dapat kayak gini, x dalam kurung 4y min 2. Ya udah, x sama dengan 5y plus 3. X sama x, antara x sama 4y min 2 itu kan dikali. 4y min 2 nya kita usir, kita pindah ke ruas kanan, maka dia jadi dibagi 5y plus 3 sama per 4y min 2. Berarti langkah kedua udah kita penuhi. Kita udah mencari nilai x-nya kan. Nah, sekarang langkah ketiganya apa? Langkah ketiganya ubah x menjadi f inverse x. Ya udah deh, y-nya jangan lupa diganti lagi jadi x. Gitu. Paham ya? Rambu. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau misalkan ini kan mencari inverse-nya.
Kalau mencari fungsinya gimana? Sama aja. Jadi kalau misalkan yang diketahui inverse dan yang dicari itu fungsi, caranya sama aja. Langkah pertama, ubah f inverse x, cuman beda ininya aja ya. Kalau yang ini itu kan ubah fx jadi y, tapi kalau misalkan yang ini ubah f inverse x jadi y. Jadi langkah keduanya sama aja, cari nilai x. Lalu langkah ketiganya cari nilai fx-nya, cuma tinggal dibalik aja itunya. Kalau ininya nih, cuma tinggal diubah ininya nih, kita tukar tempat. Tuh, bedanya di situ ya. Caranya sama aja. Nah, sekarang ada cara cepatnya. Cara cepat ini digunakan kalau buat soal PG yang nggak usah pakai cara. Cara cepatnya itu ternyata fungsi x ax plus b per cx plus d itu cara cepatnya buat nyari inverse-nya itu kita tinggal balik aja nih, balik si d sama a-nya, terus tandanya jadi berubah, yang tadinya positif dia negatif. Itu cara cepatnya. Nah, kalau misalkan fungsinya bentuknya fx sama dengan ax plus b, maka cara cepat buat nyari inverse-nya adalah f inverse sama dengan x min b per a. Contohnya nih, cara cepat buat soal ini. Berarti kan cara cepatnya tadi Cara cepatnya gimana? gimana Kalau mas? yang Cara soal cepatnya ini, tadi yang pertama. soal ini 2 sama 25-nya ditukar terus tandanya Beda. berubah. Jadi 5x kan, 5-nya yang tadinya negatif dia berubah jadi positif. X-nya tetap ya, jangan lupa ditambah 3 per 4x. 4x ini tetap. Nah, 2 pindah ke 2. gak jadi min. Oh iya, min, maaf. Min, iya, min 2. Gitu ya. Nah, ini kalau misalkan esai ini nggak bisa digunain cara cepet. Kalau esai itu harus ada penyelesaiannya. Tapi kalau misalkan kalian mau ngecek benar nggak sih jawabannya ini gitu, kalian boleh pakai cara cepet ini nih. Ini buat ulangan PG lebih rekomendasikan pakai ini biar nggak buang-buang waktu. Paham ya untuk mencari inverse? Oke, lanjut ya. Nah, operasi inverse